Selamat malam dan selamat datang Bapak, Ibu, kakak-kakak, rekan-rekan, sahabat Afi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu begitu ya malam hari ini kita bisa berjumpa di Sekolah Rakyat Afi Studium Generale tahun 2023 bulan September. Oke, di sini kita sudah bersama-sama 26 orang dari berbagai kota dengan berbagai usia dan latar belakang juga. Terima kasih untuk dorongan dan kegembiraannya untuk kita bisa berproses dan belajar bersama-sama malam hari ini. Studi Generale adalah persembahan dari Avi Edu atau Avi Education yang mempersembahkan sekolah rakyat dengan menghadirkan Studium Generale, sebuah kuliah umum yang bisa diakses oleh setiap kalangan dari berbagai latar belakang untuk sama-sama boleh mengambil sari-sari kehidupan untuk kita bersama-sama dalami, refleksikan, dan pelajari. Nah, mungkin untuk perkenalan Studium Generale tahun 2023 ini juga, eh, saya izin untuk menampilkan gitu ya sedikit profil atau gambaran mengenai Sekolah Rakyat AFI, yaitu Studium Generale. Oke, mungkin sedikit perkenalan dari Afi Edu bahwa Sekolah Rakyat ini dihadirkan dengan harapan dan misi bahwa kesempatan belajar adalah milik semua orang. Sehingga melalui Sekolah Rakyat, salah satu program yang akan kami hadirkan adalah Studium Generale ini, kiranya bisa menjadikan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar menjadi mudah untuk diakses oleh setiap kalangan, setiap usia, setiap latar belakang, dan oleh masyarakat luas. Untuk Studium Generale tahun 2023 sendiri akan mengambil tema besar tentang Life Lesson of Mental Health atau pembelajaran hidup tentang kesehatan mental. Dan di bulan ini, di bulan September, 1 September 2023, topik yang akan bersama-sama kita bahas dan kita angkat adalah kesejatian dan perubahan. Lalu di setiap bulannya, di setiap awal bulan, Jumat pertama di setiap bulan kita akan hadir dengan berbagai tema-tema lainnya. Di bulan depan, bulan Oktober akan ada tema atau topik memilih yang benar bukan yang enak. Wah, menarik ya. Apa perbedaannya benar dan enak dan bagaimana cara memilih di antara keduanya. Lalu juga 3 November tahun 2023 nanti akan ada topik menderita boleh tapi tragis jangan. Dan 1 Desember menutup tahun, Studium Generale mengangkat topik berubah, menerima, dan bijak membedakan. Seperti yang tadi juga sudah disebutkan bahwa Studium Generale akan bersifat free dan terbuka untuk umum, serta hadir setiap Jumat pertama di setiap bulan. Melalui ini, melalui program ini adalah bentuk cinta kasih dari Adfamin Indonesia dan bentuk karya kami kepada masyarakat. Dan silakan Bapak Ibu boleh membagikan informasinya juga kepada rekan-rekan, saudara, keluarga, komunitas lainnya. Semoga malam ini di Studium Generale bulan September bisa membawa proses yang dinikmati dan menyenangkan juga bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian semuanya. Nah, mungkin tadi saya udah banyak menjelaskan gitu ya, tapi belum perkenalan nih. Malam hari ini saya, Ardelia Putri, akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kakak-kakak, sahabat Afi sekalian untuk
mengikuti Studium Generale bersama dengan ada Kak Erin sebagai pembicara pertama kita dan juga Bu Mona sebagai pembicara kedua kita. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik gitu ya, Bapak Ibu. Untuk itu kita mau memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Saya akan mempersilakan setiap dari kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita memulai sekaligus sedikit berkenalan atau mungkin mau menyapa-nyapa yang mungkin di sini kenal atau juga pada akhirnya jadi teman akrab lewat Avi gitu ya, bisa bersapa-sapa lewat online. Boleh silakan kita membuka kamera bagi yang sedang memungkinkan untuk kita boleh melakukan foto bersama dulu di awal. Boleh silahkan Bapak Ibu, kakak-kakak, dan rekan-rekan sekalian. Oke, iya. Silahkan yang masih bisa membuka kamera. Oke, di sini ada Ibu Vivi, ada Ibu Ita, ada Ibu Herlani, ada Ibu Rahmat Ning Tias, Ibu Melati, Ibu Dewi, ada Ibu Ning juga. Selamat malam. Semuanya terima kasih sudah membuka kamera. Saya akan izin untuk berfoto. Di sini ada dua halaman gitu ya di Zoom saya. Jadi boleh ditahan dulu gayanya. Oke. Ya, saya akan pandu satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu, kakak-kakak, dan rekan-rekan semua. Oke, kalau begitu kita akan langsung saja nih ya berkenalan dengan para pembicara kita malam hari ini. Ada Kak Erinda Triharja sebagai pembicara kita yang pertama, seorang ibu dari dua anak laki-laki dan juga seorang psikolog klinis anak gitu ya. Jadi perannya sebagai ibu tapi juga sebagai psikolog klinis anak sekaligus koordinator AVI satu di Adfamila Indonesia dan yang malam ini akan bersama-sama mendampingi kita juga berproses untuk mendalami apa itu kesejatian dan perubahan. Oke, lalu yang kedua ada Ibu Mona Sugianto, Dr. Mona Sugianto sebagai seorang direktur sekaligus pendiri Adfamila Indonesia, banyak melakukan penelitian di bidang belas kasih dan juga berpraktis secara aktif sebagai seorang psikolog klinis. Oke, baik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mempersilahkan waktu dan tempat kepada Kak Erin. Dipersilahkan. Boleh kita kasih reaction atau tepuk tangan juga untuk menyambut Kak Erin? Oke. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar, Kak Putri. Udah, Kak Erin. Oke, baik. Mungkin saya izin sharing dulu ya, Ibu Bapak Kakak semua. Oke, baik. Selamat malam, Ibu Bapak, Kakak, semua sahabat Afi yang hadir pada malam hari ini. Mungkin kalau udah beberapa ada yang pernah ketemu saya di acara-acara Afi sebelumnya. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Untuk Bapak, Ibu, Kakak yang mungkin baru pertama kali melihat, baru pertama kali ikut acara Afi, salam kenal. Nama saya Erinda Triharja, MPC Psikolog, salah satu psikolog yang berpraktik di Atfamil Indonesia. Senang sekali malam ini dapat kesempatan untuk bertemu dengan ibu bapak kakak semua gitu dalam acara Studium Generale yang tema besarnya tadi Kak Putri juga sudah infokan gitu ya ibu bapak kakak semua mengenai life lessons about mental health. Uh, Pelajaran mengenai hidup
terkait dengan kesehatan mental gitu. Seperti tema besarnya, yaitu pelajaran mengenai hidup. Malam hari ini izinkan saya untuk mungkin berbagi sedikit mengenai refleksi dan mungkin hasil pembelajaran yang selama ini dilakukan terkait dengan kesejatian dan perubahan. Oke, kita mulai kalau gitu Ibu Bapak Kakak semua ya. Oke, untuk memulai sebelumnya, saya ingin ngajak Ibu Bapak Kakak semua pada malam hari ini mungkin untuk berpendapat, untuk beropini, membagikan pemahaman atau mungkin eh, pendapatnya gitu ya melalui kolom chat. Mungkin nanti Kak Putri boleh bantu ya Kak untuk lihat jawaban-jawaban dari Ibu Bapak Kakak semua terkait dengan satu masalah dalam tanda kutip satu kasus yang akan saya bacakan gitu ya. Jadi nanti akan ada kasus ini yang akan saya bacakan. Boleh ibu bapak kakak semua disimak kemudian nanti dijawab gitu ya melalui kolom chat. Baik. Ada seorang bapak, sebut saja namanya A gitu ya. Sangat kebingungan antara dua cara yang bertolak belakang dalam hal karirnya. Satu adalah kebutuhannya untuk tetap melakukan pekerjaan full-time sebagai penghasilan tunggal keluarganya. Kedua adalah kebutuhannya untuk memenuhi hasratnya, memberikan kontribusi kuat untuk melawan isu krisis iklim. Bapak A sangat kebingungan antara dua opsi tersebut, berhenti bekerja dan membuat keluarganya beresiko, atau tetap bekerja, namun mengabaikan hasratnya untuk membuat kontribusi penuh mengenai krisis iklim. Bapak A merasa kalau ia berhenti dari pekerjaannya, ia akan mempunyai waktu untuk merintis perjalanan yang membuatnya merasa lebih bermakna. Akan tetapi, ia akan merasa cemas terkait keadaan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau ia tetap melakukan pekerjaan full-time-nya, ia akan merasa bersalah dan depresi karena tidak dapat menyediakan cukup waktu untuk membuat perubahan. Oke. Nah, Bapak A mencoba mengeksplorasi lebih dalam perasaan-perasaannya. Ia menemukan perasaan atau pemahaman bahwa sangat penting baginya untuk memastikan kestabilan finansial keluarganya. Di saat yang bersamaan, ia juga merasa penting baginya untuk menjadi warga bumi dan melakukan bagiannya dalam melakukan sesuatu mengenai krisis iklim. Apabila ia berpihak pada kestabilan finansial, ia merasa tidak dapat berkembang. Apabila ia berpihak pada perkembangannya, kestabilan finansial keluarga berkurang dan mungkin membuatnya merasakan kecemasan yang parah. Ia tidak ingin itu terjadi. Nah, menurut ibu, bapak, kakak semua yang hadir pada malam ini, termasuk mungkin Kak Putri ya, boleh ikutan nih Kak. Apa yang kira-kira sebaiknya dilakukan oleh Bapak A? Hal apa yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan Bapak A untuk mengambil keputusan? Oke, dua hal itu ya, Ibu Bapak Kakak. Boleh silakan saya berikan waktu mungkin sebentar untuk menjawab gitu ya, membagikan sharing pendapatnya, opininya melalui kolom chat. Silakan Ibu Bapak Kakak semua. Apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh Bapak A? Silakan, boleh Bapak Ibu, kakak-kakak, rekan-rekan menuliskannya di chat atau mungkin kalau ada yang mau berpendapat langsung juga boleh ya Kak Erin ya. Raise Boleh, boleh, boleh. mic Welcome. langsung. Atau mungkin kalau ada Bapak Ibu Kakak yang juga mau berpendapat tapi mungkin belum nyaman gitu ya untuk diketahui namanya atau bagaimana itu juga welcome ya untuk DM private message ke baik itu ke Kak Putri ataupun ke saya nanti kami akan bacakan tanpa membacakan nama begitu ya Kak Putri ya. Iya. Welcome, welcome Ibu Kakak semua. Ada yang kira-kira bisa membagikan pendapatnya? Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk gitu ya Kak Erin dari Pak Kwari Januar.
Lihat untung ruginya antara mengejar passion atau menghidupi keluarga. Kalau perlu fleksibel mencari jalan tengah, tetap bekerja sekaligus mencintai lingkungan. Oke, Wah, terima kasih, Pak. Oke. Lalu ada lagi masuk dari Ibu Ning. Bapak A tetap kerja full time sampai anak-anaknya lulus kuliah. Setelah itu barulah memikirkan aktualisasi diri sesuai passion. Oke, terima kasih untuk Pak Kwari dan juga Bu Ning ya. Oke, ini juga ada dari Ibu Muana nih ya, Kak Erin. Sebaiknya Bapak A berkarya untuk menjalankan perannya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tetapi mengatur waktu untuk bisa memelihara lingkungan di Sabtu Minggu. Oke. baik. Wah, terima kasih Pak Kuari, Bu Ning, Bu Mona atas jawabannya. Mungkin ada kakak-kakak, ibu bapak lain yang juga mau sharing, terutama terkait dengan kalau menurut kita semua nih, hal apa sih yang mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak A untuk mengambil keputusan gitu ya? Oke, ini ada lagi yang masuk nih ya, Kak Erin. Dari Bapak atau Ibu Melati Soraya. Menurut saya Bapak A dapat berdiskusi dengan keluarganya, apa langkah yang terbaik untuk keresahan yang dirasakan oleh Bapak A menjawab hal tersebut. Oke, baik. Wah, terima kasih Ibu Bapak Kakak semua yang sudah mau sharing pendapatnya mengenai kasusnya Bapak A gitu ya. Oke, mungkin kalau masih ada yang mau sharing, welcome banget gitu ya. Kita tungguin sampai, oh ini ada lagi. Boleh Kak, sekalian Kak, sebelum kita lanjut Kak. Oke, ada satu lagi dari Bapak atau Ibu Erlani. Bapak A sebaiknya tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Sambil di waktu luang beliau tetap berkegiatan untuk mencintai lingkungan, mulai dari dirinya di rumah dan di tempat kerja. Membuat komunitas mencintai lingkungan. Wah, ini lumayan beragam dan bervariasi gitu ya, Kak, pertimbangan dan advice-advice-nya juga ya. Betul, tapi sudah luar biasa sekali gitu ya Kak Putri ya, pendapat dan solusi-solusi nih yang diberikan oleh Ibu Bapak Kakak semua. Eh, Kemudian terkait sama kasus ini gitu ya Bapak Ibu. Yang terjadi adalah setelah Bapak A itu mencoba berproses dan coba memahami pikiran, perasaan, bahkan sensasi tubuhnya gitu dalam artian apa sih yang dirasakan kalau ini terjadi, apa sih yang akan apa namanya, apakah saya bagaimana kalau ini terjadi seperti itu maksudnya ya Ibu Bapak semua. Bapak A menyadari bahwa memang keduanya memiliki nilai yang penting untuk dirinya gitu. Jadi menurut Bapak A, baik itu menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan maupun menjadi aktivis lingkungan gitu ya, itu memiliki nilai yang sama-sama penting buat dirinya gitu. Sehingga bagi Bapak A mungkin bukan perkara atau tapi dan ini sebenarnya sudah luar biasa sekali dijawab oleh sesuai sama Bapak Ibu Kakak yang tadi banyak di-sharingkan gitu ya. Nah, Bapak A dengan mencoba untuk mengintegrasikan keduanya, Bapak A ingin menemukan jalan yang optimal untuk dirinya dapat bergerak maju gitu ya. Baik itu tadi solusi-solusi yang juga mungkin sudah diberikan oleh Bapak Ibu Kakak semua sudah sesuai gitu ya Kak Putri ya gitu. Ada yang apa namanya melakukan bareng di waktu luang atau bagaimana. Nah, kebetulan karena bagi Bapak A ini keduanya merupakan hal yang penting gitu ya lain yang memiliki masalah serupa, tapi ketika dia mencoba berproses, dia menemukan bahwa kebutuhan untuk kestabilan finansial keluarga misalnya lebih tinggi daripada yang satunya, sehingga ia dapat menurunkan ekspektasi terkait kontribusi pada krisis iklim. Atau mungkin malah sebaliknya gitu ya, ketika berproses, individu ini menemukan bahwa hasratnya untuk jadi aktivis lingkungan itu jauh lebih besar gitu atau lebih penting atau lebih bagaimana dibandingkan satunya, mungkin solusi yang bisa kita berikan atau yang perlu dicoba juga bisa berbeda gitu. Jadi yang mungkin bisa jadi pertimbangan dari Bapak A atau mungkin individu lain yang memiliki masalah serupa adalah bagaimana sih nilai yang dianut oleh individu tersebut, apa prioritasnya gitu ya, apa kebutuhannya apa nih gitu dari Bapak A atau mungkin individu lain. Dan tentu juga kita juga perlu mempertimbangkan kemampuan gitu. Kemampuannya seperti apa nih gitu ya, kemampuan Bapak A untuk let's say kalau misalkan dia mau melakukan dua-duanya gitu ya, cukup mampu nggak Bapak A untuk
apa bekerja sambil menjadi aktivis atau mungkin tidak atau harus bagaimana itu juga perlu jadi pertimbangan. Tapi yang jadi eh, kunci gitu ya adalah diri sendiri gitu ya. Nilai, prioritas, kebutuhan, kemampuan dari diri sendiri Bapak A itu gitu atau individu lain karena nilai prioritas, kebutuhan, kemampuan dan lain-lain ini adalah yang menjadi dasar dari kesejatian yang akan kita diskusikan pada malam hari ini gitu. Jadi apa sih sebenarnya kesejatian gitu ya? Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati sendiri itu artinya adalah murni, asli gitu atau sejati itu artinya adalah sebenarnya, tulen, asli, murni gitu ya. Mungkin kalau saya langsung kebayangnya kalau madu tuh madunya murni gitu ya, nggak ada gulanya gitu. Kalau garam tuh garamnya murni, nggak ada tepungnya atau yang lainnya gitu. Kalau misalkan ekivalennya dalam bahasa Inggris itu seperti true atau real atau genuine atau authentic gitu ya. Kalau misalkan kan suka ya di produk-produk gitu ya 100% genuine leather gitu kulit asli nah kayak gitu tuh nggak ada apa-apanya bener-bener murni dan asli. Nah, kalau pada orang, pada manusia, pada kita individu, kesejatian itu apa sih? Gitu ya. Kesejatian itu kalau menurut Daman et al. Di tahun 2021 adalah orang yang sejati adalah orang yang menjadi diri sendiri dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan inti dari diri sendiri. Artinya, seseorang tersebut berusaha untuk menjadi diri sendiri di setiap waktu dan situasi, termasuk ketika berada sendirian bersama orang lain ataupun lingkungan sosial. Jadi misalkan contohnya kalau misalkan nah saya mungkin anak-anak muda zaman sekarang remaja-remaja pada suka apa namanya K-pop gitu, ada yang suka K-pop, ada yang suka anime gitu ya. Kalau memang suka K-pop, nah ketika dia berada sendiri atau bersama orang lain, ataupun ketika lingkungan sosial dia suka K-pop gitu. Tidak, misalkan oh karena teman-temannya sukanya anim atau teman-temannya sukanya apa, dia sekedar dalam tanda kutip ikut-ikutan agar bisa diterima, agar bisa disukai. Nah itu yang jadi pertanyaan apakah kesejatian sudah dilakukan oleh individu tersebut seperti itu. Atau misalkan eh, untuk mereka-mereka yang ketika ada social pressure gitu, tekanan dari sosial untuk melakukan sesuatu gitu. Misalkan kalau udah umur sekian ini harus menikah nih dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu tuh yang juga perlu dipertanyakan tuh apakah itu individu tersebut sudah menunjukkan kesejatian kalau ingin menikah karena memang ingin menikah gitu ya, mempunyai nilai-nilai, kebutuhan dan kemampuan untuk menikah bukan hanya karena ingin disukai atau ingin diterima oleh orang lain. Seperti itu. Nah, kunci dari kesejatian atau autentik adalah adanya kongruensi atau keselarasan gitu. Bagaimana kita bisa bertindak secara kongruen atau sesuai atau selaras dengan pemahaman atau kepercayaan. Independen, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Seperti tadi ya, kalau memang usianya kata orang sudah cukup untuk menikah, tapi memang kitanya belum siap untuk menikah, nah itu perlu apa namanya diperhatikan gitu ya tidak menikah hanya karena kata orang ataupun lain-lainnya gitu ikut kegiatan ini karena teman baik saya ikut ini gitu kalau kayak dulu tuh pernah ada teman saya yang kuliah satu jurusan yang ketika ditanya kenapa sih mau kuliah itu karena teman-temannya ada di situ wah itu perlu di apa ya perlu di eh, cari lebih lanjut didalami gitu ya bagaimana nih kesejatian dari orang tersebut gitu dan grounded dalam nilai-nilai pribadi terlepas dari situasi yang dihadapi. Jadi kebayangnya kesejahteraan ini seperti kompas gitu ya. Makanya gambarnya juga terkait dengan kompas yang ada di kepala kita gitu ya terkait kita mau kalau kita ada option-option tertentu, ada pilihan mau ke kiri atau mau ke kanan gitu ya. Ada hal yang menggrounded kita, ada hal yang menjadikan penunjuk nih kita mau kemana nih gitu yang lebih tepat juga memang sesuai dengan dirinya kita gitu. Kalau diskemakan, misalkan yang kuning ini adalah who you are gitu, siapa kita. Misalkan Erin nih orangnya nih apa rapi banget gitu ya
ceritanya. Dan yang kanan nih, what you do, apa yang kau lakukan tuh misalkan karena situasinya tidak memungkinkan, jadi nggak pernah rapi-rapi, nggak pernah beres-beres. Nah itu tuh tidak selaras gitu ya dengan diri sendiri, dengan dirinya Erin gitu ya. Atau misalkan Erin nih orangnya sangat-sangat let's say gitu ya. Ini semua saya lurus nih orangnya nih ya, nggak mau nyontek, nggak mau apa gitu misalkan ya. Tapi karena misalkan yang di sekolah atau di tempat atau di kelas atau bagaimana semua orang nyontek, terus kepengen kepengen diterima gitu, nggak pengen dijauhin atau gimana, ya jadi ikut nyontek. Nah, jadi siapa Erin dan apa yang dilakukan itu nggak selaras gitu ya, seperti skema yang ini. Sedangkan kalau yang sejati atau yang otentik tuh yang seperti apa sih gitu ya? Kalau skemanya gambarannya mungkin seperti ini. Ketika hampir menjadi satu gitu ya, yaitu melakukan siapa kita, do who you are gitu. Kita apa, seperti apa, dan itu juga yang kita lakukan sesuai dengan hati, perkataan, pemikiran gitu ya, tindakan itu semua sesuai seperti itu. Itu adalah merupakan seseorang yang otentik atau seseorang yang kita bisa katakan dia memiliki kesejatian. Gitu ya. Oke, 4 faktor kesejatian. Jadi kalau menurut Camis dan Goldman, keduanya adalah peneliti yang cukup banyak meneliti tentang kesejatian, tentang otentisitas gitu ya, dan mereka apa namanya, menurunkan kalau kesejahteraan ini terdiri dari 4 faktor yang mungkin dapat kita lihat satu persatu gitu. Kalau ada keempatnya, niscaya gitu ya, kita memiliki kesejahteraan yang cukup baik. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kita memiliki pemahaman dan keyakinan pada motif kita, pada emosi kita, preferensi kita, kemampuan kita, dan nilai diri sendiri. Jadi, kita aware terhadap diri kita sendiri. Kita tahu gitu ya, siapa sih diri kita, kita tuh sukanya apa, yang kita inginkan tuh apa, kemampuan kita tuh apa gitu ya. Erin tuh bisanya apa sih, bisanya sosial, matematikanya ngitungnya nggak bisa gitu ya. Itu tuh kita aware, saya aware dengan kemampuan diri saya seperti itu. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah unbiased processing, yaitu adanya kejernihan dalam evaluasi kekuatan atau kelemahan diri tanpa penyangkalan atau menyalahkan gitu. Jadi kayak tadi tuh, saya tahu kalau saya tuh kalau disuruh ngitung matematika tuh agak-agak gimana gitu ya, agak-agak kurang oke. Jadi saya tahu itu, tapi saya tidak menyangkal ataupun menyalahkan dalam artian denial gitu. Enggak ah, tetap masih bisa ah gitu. Atau kebalikannya gitu ya, saya punya kelebihan di mana kemudian saya exaggerate atau melebih-lebihkan hal itu. Nah, itu juga bias gitu ya. Kalau ketika kita memiliki kesejatian, kita juga memiliki unbiased processing gitu, melihat diri kita, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kita dengan seobjektif mungkin gitu ya, sejernih mungkin. Dan yang ketiga adalah behavior atau perilaku. Ini sesuai dengan definisinya kesejatian gitu ya, di mana kita bertindak sesuai dengan nilai dan kebutuhan, walaupun ada kemungkinan ditolak atau dikritik gitu ya. Jadi kalau memang uh, kita tidak memiliki nilai dan kebutuhan itu, kita tidak melakukannya gitu hanya karena tadi ya sekedar ingin diterima atau tidak ingin ditolak, tidak ingin dikritik gitu ya, takut sama penilaian orang lain. Nah, gitu. Ketika kita memiliki kesejatian, kita bertindak sesuai dengan apa yang memang diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada relational orientation, di mana orang yang umumnya sejati itu berusaha untuk membentuk relasi dekat yang dapat terbuka dan jujur. Jadi biasanya orang yang memiliki kesejatian itu juga ingin berada pada tempat orang-orang dekat, keluarga yang juga bisa menerima dia apa adanya, dan dia juga tidak tidak bohong atau tidak memakai topeng, tidak pura-pura gitu di depan orang-orang yang terdekatnya ini gitu. Dia akan melakukan apa self disclosure, di mana dia akan cerita, dia akan bilang kalau saya tuh orangnya gini gini gini, seperti itu gitu ya. Ketika orang-orang di sekitarnya itu bisa demikian, itu adalah juga salah satu faktor dari kesejatian kalau menurut Camis dan Goldman. Gitu. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya gitu, mengapa bikin acara kemudian temanya
kesejatian gitu ya Kak ya. Kenapa sih penting gitu? Nah, yang apa namanya eh, pertama gitu ya terkait dengan kesejatian memang berdasarkan penelitiannya Durda 2017 kesejatian itu adalah prediktor dari kesehatan mental. Jadi ininya sudah prediktor gitu ya. Jadi ketika kita memiliki kesejatian, kesejatian kita tinggi, semakin tinggi istilahnya, semakin juga kita sehat mental gitu. Ketika kita sejati, ketika kita bisa jadi diri sendiri, itu tingkat stres kita, tingkat kecemasan, depresi, tingkat kemampuan kita untuk mengontrol baik itu perilaku ataupun emosi juga apa baik gitu ya. Dan kebalikannya, ketika kita mampu jadi diri sendiri, psychological well-being atau kesejahteraan psikologis kita, perasaan kita, gitu, kebahagiaan kita, juga satisfaction of life, kepuasan kita terhadap hidup kita sendiri itu umumnya juga baik. Gitu. Ada juga yang melakukan penelitian terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang merasa kesepian gitu. Kesepian adalah salah satu eh, faktor yang mungkin yang sangat mungkin membuat seseorang itu tidak sehat secara mental gitu ya. Tentunya kita tahu ya kalau rasanya kesepian, gak ada orang yang ngerti kita, gak ada yang nemenin tuh rasanya nggak enak gitu ya. Sehingga sangat mudah untuk kita untuk jatuh secara kesehatan mental. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kesepian itu ketika diukur kesejatiannya, gitu. Hasilnya adalah mereka-mereka yang biarpun mereka eh, kesepian, merasa kesepian, tapi memiliki kesejatian yang baik, tingkat kesejatian yang baik, itu mereka em, istilahnya bisa bangkit gitu ya dari masalah-masalahnya mereka, mereka bisa cari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah kesepiannya itu gitu, tidak beralih ke hal-hal yang seperti alkohol atau seperti drugs atau hal-hal yang jelek istilahnya gitu. Mereka-mereka yang punya kejadian bisa tuh gitu kembali dan mencari hal-hal yang lebih baik untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini gitu. Tentunya sebaliknya gitu ya, ketika kita tidak dapat hidup dalam kesejatian, seiring berjalannya waktu, stres itu bisa terakumulasi dan muncul dalam berbagai bentuk seperti kecemasan, depresi, kronis, dan penyakit gitu. Misalkan mungkin boleh kita bayangkan gitu ya, kalau misalkan kita harus tinggal bersama dengan orang yang kita tuh perlu jaim gitu ya, misalkan kita tinggal sama bosnya kita gitu, atau mungkin kalau yang masih sekolah kita tinggal sama guru kita, sama dosen kita gitu, yang kita nggak bisa sembarangan ngomong, nggak bisa sembarangan bertindak dan berperilaku, harus benar-benar di em, atur gitu ya. Apa sih rasanya gitu ya? Mungkin Kak Putri apa rasanya tuh Kak kalau sampai tinggal dengan begitu misalkan? Untung ini ya Kak, tidak nyaman ya. Tidak nyaman ya Kak ya, gitu. Mm-mm. Dan itu kalau diakumulasi tentunya ada kemungkinan gitu ya, bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti tadi kecemasan, depresi atau kemarahan kronis gitu ya, marah terus nggak ada apa alasannya, tapi kayaknya nggak enak aja, marah terus aja ya seperti itu. Itu mungkin sekali gitu sehingga itu kenapa menjadi diri sendiri, menunjukkan kesejatian itu merupakan hal yang penting untuk kita gitu. Seperti yang eh, quotation yang diberikan oleh seorang psikolog gitu ya, tokoh di psikologi yang salah satu yang terkenal yaitu Carl Jung, di mana the privilege of a lifetime is to become who you truly are gitu. Itu sebuah suatu keistimewaan, suatu mungkin apa ya, privilege hadiah yang luar biasa gitu ya di kehidupan kita kalau kita itu bisa jadi diri sendiri seperti itu. Nah, kalau begitu, apakah gitu ya, apakah hidup dalam kesejatian itu berarti kita tidak merubah diri apapun yang terjadi gitu, ada apapun, ada siapapun atau bagaimanapun, apakah artinya kita tidak merubah diri gitu? Kalau Bapak Ibu yang mau menjawab boleh ya gitu, sambil kita diskusi bareng itu boleh banget gitu ya, eh menjawab ini gitu. Apakah artinya kita tidak berubah diri gitu? Mungkin karena waktu boleh saya langsung lanjutkan ya, Kak Putri dan Ibu Bapak sekalian. Eh, Tentunya tidak gitu ya, karena kesejatian sendiri adalah sebuah lifelong proses gitu, proses yang terjadi
uh, sepanjang hidup kita gitu ya. Dimulai ketika mungkin Kak Bapak Ibu yang sudah punya anak kalau masih ingat dulu usia-usia say 6 7 8 bulan gitu ya. Ketika mulai ketemu cermin terus suka ketawa-ketawa sendiri nggak ada apa-apa tapi ketawa gitu ya. Itu prosesnya si anak si bayi untuk melihat, oh ternyata aku tuh entitas diri sendiri yang berbeda dengan papa mamaku loh gitu. Aku bisa ketawa tanpa harus dikit-dikit-dikitin dulu gitu. Aku bisa bisa ngapa-ngapain tanpa harus ada papa mamaku gitu. Mulai dari situ sampai ketika mungkin toddler itu juga mulai mulai bisa bilang enggak gitu kan ya. Makan yuk enggak gitu. Nah, itu juga salah satu proses kita untuk mulai gitu ya menemukan dirinya kita, dirinya anak-anak tersebut. Kemudian juga ketika remaja, ketika dewasa muda tentunya itu masa-masa yang sangat-sangat cukup krusial terkait dengan pencarian kesejatian atau jati diri kita gitu ya, di mana itu waktunya kita untuk mencoba berbagai hal, mencari berbagai hal apa sih yang kita Oke, maaf. Halo. Halo, nampaknya Kak Erin agak terputus ya koneksinya. nilai yang ada dalam diri kita, prioritas kita juga selama hidup itu akan ditempuh, digempur, digempar, dibentuk sedemikian rupa gitu ya, sehingga kita terus-menerus perlu melihat ke dalam diri sejauh apa nih nilai kita, apa sih yang menurut kita penting, apa sih yang mau kita kejar, ya seperti itu. Oke, nah mungkin seperti yang dari tadi sudah kita sama-sama gitu ya sharingkan terkait sama kesejatian, kita tahu betapa pentingnya kita menjadi seseorang yang sejati gitu ya, menjadi diri sendiri, mampu untuk mengekspresikan diri gitu. Karena semakin semakin kita selaras, semakin kita sesuai antara apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dengan diri kita, tentunya kita akan semakin sehat nih secara mental gitu. Namun kita juga perlu untuk jeli menghadapi perubahan yang terjadi gitu ya. Zaman sekarang ini tentunya banyak banget perubahan, cepet banget perubahan. Seperti kayak misalkan tren-tren di media sosial itu cepet banget berubah ya Ibu Bapak. Yang viral satu ini besok udah ganti lagi, udah besok gitu ganti lagi. Nah kita perlu jeli tuh untuk menghadapi apakah hal ini sesuai sama value-nya saya, sesuai dengan apa yang penting buat saya seperti itu. Nah mungkin bisa bisa dibayangkan betapa struggling dan sulitnya anak-anak remaja zaman sekarang yang begitu banyak dipengaruhi dalam tanda kutip gitu ya oleh sosial media gitu karena kesejatian mereka mungkin jati diri mereka mereka juga belum ajak sedangkan begitu banyak perubahan yang terus terjadi sehingga mereka jadi kesulitan gitu ya untuk semakin cari ini aku nih gimana nih gitu nilai-nilaiku apa nih apa yang penting apa yang tidak gitu semakin sulit untuk mereka untuk itu gitu. Harapannya kita menjadi individu yang mampu untuk beradaptasi dengan perubahan sambil tetap memelihara kesejatian yang ada dalam diri kita. Seperti itu sehingga tentunya keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu semakin tadi ya, semakin kongruen, semakin sesuai dengan diri kita sehingga kita dapat harapannya dapat merasakan kecukupan, merasakan kepuasan seperti tadi ya kalau misalkan kita sejati itu kepuasan kita terhadap hidup juga meningkat gitu ya. Kita dapat merasakan kepuasan bukan hanya terus berlari, terus mengejar sesuatu hal-hal yang akhirnya ketika kita dapat malah membuat kita bertanya ke dalam diri kok aku kayaknya belum bahagia ya kayak gitu. Oke, demikian Ibu Bapak semua. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada malam hari ini. Kalau Ibu Bapak Kakak tertarik membaca lebih lanjut, welcome. Nanti PDF-nya akan diberikan, gitu ya. Thank you very much. Terima kasih. Selamat malam. Boleh saya kembalikan ke Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Erin untuk apa namanya pemaparannya gitu ya.
tentang kesejatian dan bagaimana kesejatian dihubungkan dengan perubahan begitu ya. Oke, nah kita mungkin akan melanjutkan materi kita lagi, tapi sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu Bapak Ibu dan para sahabat Afi yang juga mengikuti kita dari YouTube live streaming gitu ya. Karena kita juga live streaming melalui YouTube, jadi silahkan untuk yang sedang menonton di YouTube juga boleh mengajukan pertanyaan, menyimak, dan juga kalau mau berdiskusi melalui kolom pertanyaan di YouTube juga boleh. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Zoom, silakan kalau ada pertanyaan dan mau diskusi nih ya terkait nanti pemaparan yang sudah berjalan dari Kak Erin atau nanti akan disampaikan juga oleh Bu Mona. Boleh menuliskan dulu di chat Zoom karena khawatirnya lupa. Jadi ditulisin dulu, nanti kita tampung, nanti kita akan bahas di sesi terakhir, ada sesi tanya jawab khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu. Kalau begitu, kita akan langsung melanjutkan materi kita selanjutnya gitu ya. Tadi Karen banyak membahas soal makna-maknanya. Nah, lalu sekarang kita akan mempersilahkan kepada Bu Mona untuk juga melanjutkan pemaparan tentang bagaimana kalau kesejatian dan perubahan itu apa dampaknya ketika kita tidak sejati atau tidak kongruen gitu ya. Tadi Kak Erin juga sempat menyinggung hal itu. Silahkan kepada Ibu Mona, layar dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Erin, terima kasih Putri, dan selamat malam Ibu dan Bapak, sahabat Afi semuanya. Senang bisa berjumpa lagi ya di kuliah umum. Dan saya terima kasih banget untuk Putri yang sebagai koordinator Afi Edu yang membuat sekolah rakyat ini ya. Jadi memang sudah lama impian untuk kita membuat sekolah rakyat itu akhirnya bisa terwujud ya. Jadi kita bisa betul-betul pendidikan itu tidak harus mahal dan bisa dinikmati oleh siapa aja ya, pendidikan yang baik. Nah, semoga nanti di tahun 2024 kami juga bisa menghadirkan para doktor dan profesor untuk membantu kita sama-sama belajar bersama di sekolah rakyat ini ya. Nah, senang sekali. Lalu saya juga sangat berterima kasih hari ini Erin bisa membawakan sebuah mulai dari refleksi sampai kepada beberapa hasil jurnal penelitian yang sangat bagus ya. Terima kasih banget Erin sudah mengulas dengan bagus sekolah rakyat kita yang pertama yang kita buat ini Studium Generale tentang kesejatian dan perubahan ya. Memang tema di tahun ini sekolah rakyat kita adalah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental, dan Erin tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa ketika kita tidak sejati memang cukup sulit. Artinya banyak sekali kasus di mana ketika kita mencoba, misalnya ada orang yang dikenal sebagai people pleaser, kerjanya nyenengin orang gitu ya, pengen dinilai baik oleh orang, tapi tidak memperhatikan apakah ini sejatinya saya, itu memang biasanya tidak terlalu bahagia gitu ya, lalu kemudian capek sendiri, dan kemudian juga secara kesehatan mental tentu itu dalam jangka panjang berbahaya untuk kesehatan mental kita. Nah, sekarang teman-teman, sahabat Afi, Ibu dan Bapak, baik yang di YouTube live streaming maupun yang ada di Zoom, mari kita lanjutkan dengan refleksi berikutnya. Izinkan saya membawakan refleksi selanjutnya tentang kesejatian dan perubahan, melanjutkan apa yang sudah Erin sampaikan, begitu ya. Nah, jadi saya akan berfokus kepada 3 hal tadi, yang melanjutkan Erin. Apa itu makna tentang self atau diri ya, sehingga tadi Erin sudah jelaskan sejati itu begitu penting gitu ya, itu terkait dengan menjadi prediktor dari kesehatan mental, dari psychological well-being atau kita kenal sebagai kebahagiaan gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari makna self sendiri. Kita akan lihat dari berbagai perspektif, lalu apa itu sejati versus berubah. Ketika bagus sih kalau kesejatian kita dan perubahan yang kita lakukan kemudian beriringan gitu ya, seiring sejalan. Tapi bagaimana ketika kita pengen tetap sejati
Tapi kalau kita memperjuangkan sejati, tidak bisa berubah, atau ketika kita memperjuangkan perubahan, kita tidak bisa sejati, artinya tidak seiring sejalan. Atau ada orang-orang tertentu yang ketika saya ingin sejati, tapi kesejatian saya tidak diterima nih oleh orang lain gitu ya. Mungkin perbedaan value, mungkin ada gesekan gitu ya, dan lain-lain. Jadi saya harus gimana? Harus berubah mengikuti orang lain atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas dan refleksikan. Lalu yang ketiga, bagaimana sih sebetulnya menjadi diri versi terbaik? Tadi Erin sudah mempertanyakan juga sebetulnya ya, di mana kemudian seperti apa sih orang yang bisa tetap sejati, tapi tuntutan perubahan, kemampuan adaptasinya tetap baik gitu ya. Jadi seperti apa itu gitu. Nah, ini yang kita akan perdalam. Baik, ini ada sebuah quotes Oscar Wilde yang dia sepertinya jokes gitu ya, kepada mengajak kita untuk merefleksikan sambil nyentil lah gitu ya. Dikatakan bahwa jadilah dirimu sendiri. Karena kalau mau jadi orang lain semuanya udah diambil oleh orang lain itu gitu ya. Kalau Mona mau jadi putri, ya itu kan udah punya putri. Mona mau jadi kayak Erin, itu kan udah punya Erin gitu ya. Jadi ya udah, Mona jadi diri Mona aja, tidak perlu jadi Erin, tidak perlu jadi putri, tidak perlu jadi Helsa, tidak perlu jadi orang lain, karena itu semua masing-masing udah ada yang punya, udah diambil, udah dicup sama yang lain gitu ya. Nah, itu mengingatkan kita ya, mungkin sedikit bercanda dan nyentil, tapi ya udah, be yourself aja gitu ya, jadi diri sendiri. Nah, ada sebuah buku yang bagus banget kalau Ibu dan Bapak suka mendalami tentang self. Itu ada buku Larry and Tangney ya, Handbook of Self and Identity. Itu keren banget ya. Buku itu mengulas tentang self, tentang diri ya, tentang kesejatian dilihat dari berbagai perspektif ya. Tapi kita mau ambil sedikit saja dari bagian buku yang keren itu, adalah tentang bagaimana sih cara pandang tentang diri gitu ya. Nah, kenapa kita bahas ini di dalam sekolah rakyat studium generale kita yang pertama, karena memang terkait dengan kesehatan mental, pertanyaan-pertanyaan tentang diri itu sangat banyak gitu ya. Banyak sekali Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat semua, orang-orang yang ketika kita bertemu di dalam psikoterapi atau konseling mempertanyakan, Bu Mona, Kak Mona, sebetulnya yang error itu saya atau masyarakat? Jadi apakah ada yang salah dengan pikiran saya atau sebetulnya saya ini benar, orang lain yang nggak bisa ngerti misalnya? Ataukah apakah saya ini dalam tanda petik gila? Apakah saya ini wajar, sejauh mana gitu? Apakah ada yang lebih parah dari saya? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget terkait dengan diri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jadi memang kesehatan mental selalu terkait dengan diri. Nah, makanya kita mau bahas tentang diri tadi gitu ya. Nah, apa itu self? Apa itu diri? Dikatakan. Nah, itu ada 5 gitu ya, yang orang sering ngomong tentang diri, tentang self itu. Dikatakan makna diri yang pertama, self as the total person. Kalau kita ngomong tentang putri itu dirinya putri. Nah, ketika kita ngomong dirinya putri, saya berarti memaknai diri, kata self itu sebagai putri, sebagai orang, manusia gitu ya. Secara keseluruhannya. Keseluruhannya itu apa ya? Badannya putri, ya pikirannya putri, ya semuanya putri. Kemampuannya putri, gayanya putri gitu ya, mungkin cara putri berbusana, outfitnya putri gitu, pokoknya yang satu paket dengan dia as a person, total person. Itu tentang diri. Makanya kenapa kalau Ibu dan Bapak teman-teman melihat ketika remaja gitu ya, remaja kan pencarian jati diri nih gitu ya. Saya mau menemukan diri saya yang sebenarnya tuh seperti apa, termasuk akan mempengaruhi bagaimana dia nyaman atau ingin menampilkan dirinya lewat outfitnya. Milih baju warna tertentu, ada orang yang senangnya hitam-hitam gitu, gaya gotik gitu ya. Sampai kita lihat, nak, kamu nih cantik, kamu nih ganteng, kenapa sih kok kayak gelap banget yang dipilih gitu ya. Tapi dia marah sama orang tuanya, apaan sih ngurusin baju gue, terserah gue dong gitu ya. Nah itu apa? Dia merasa diri dia self as the total person, terserah dia gitu. Itu bagian dari diri dia gitu. Ya, nah itu tentang
yang nomor satu. Yang nomor dua, self as personality. Jadi ada orang-orang juga yang mengatakan ketika ngomong diri saya itu nggak seperti itu. Kalau saya melakukan ini tuh nggak sesuai sama diriku sendiri. Gitu. Ini tuh bertentangan dengan diriku sendiri. Atau ada orang yang mengatakan, aku tuh ngerasa ya kalau aku tuh seperti bukan diriku sendiri. Kadang-kadang kita suka begitu ya, ibu bapak, teman-teman, ketika mengatakan, kok aku tuh seperti bukan diriku sendiri sih? Apakah ada pribadi yang lain? Nah, kalau kita ngomong begitu, self itu terkait dengan personality. Kita mempersepsikan ini loh yang sesuai dengan personality-nya Mona. Kalau nggak seperti ini bukan Mona banget nih gitu. Gitu ya. Berarti self dikaitkan sebagai personality. Nah, lalu yang ketiga, self as the experiencing subject, gitu ya. Jadi diri adalah menjadi subjek. Kita subjek, ada objek juga, gitu ya. Tapi ini sebagai subjek yang mengalami. Jadi ketika mengatakan diriku sangat kesakitan dengan perlakuan itu, aku merasa terluka. Gitu. Nah, apa yang terluka itu? Yaitu subjek yang mengalami perasaan itu. Makanya self dikaitkan juga dengan the experiencing subject. Sebagai subjek yang mengalami kesakitan atau I'm happy gitu. Diriku bahagia. Apa itu diri? Kalau dikatakan diriku sedang bahagia, berarti experiencing subject. Gitu ya, itu self sebagai experiencing subject. Subjek yang mengalami pengalaman tertentu, apapun. Mona ketakutan, diriku ketakutan, experiencing subject, mengalami ketakutan. Itu yang ketiga ya. Nah sekarang yang keempat, self as executive agent, sebagai agen eksekutif. Apa ini? Diriku memutuskan A dan bukan B. Diriku memilih C dan tidak D. Diriku memilih mengambil jurusan A dan bukan B. Siapa diri yang memutuskan itu? Diri yang menjadi agen eksekutif. Dia mengambil keputusan untuk individu tersebut. Aku mengambil keputusan, ini jalan hidupku sendiri. Aku sudah dewasa. Ngapain mamaku kepo banget? Ngapain papa terus intervensi? Yang jalanin kan aku. Aku memilih pasangan hidupku. Pasangan hidupku A. Mama, papa kurang setuju. Mungkin kurang beginilah, bibit bebet bobotnya beginilah. Tapi saya memilih sebagai eksekutif agen, gitu ya, agen eksekutif. Saya membuat decision, keputusan. Saya ambil ini. Tentu dengan segala pertimbangannya. Itu berarti diri sebagai pengambil keputusan, agen pengambil keputusan, executive agent. Dia yang berkuasa. Gitu ya. Lalu yang kelima, ini adalah diri sebagai belief about oneself. Nah ini yang seringkali orang bilang, kok ada perbedaan ya antara misalnya Mona menilai diri Mona sama orang lain melihat Mona. Kenapa? Karena ketika Mona melihat diri saya sendiri, itu adalah terkait dengan belief about myself. Mona punya keyakinan tertentu yang saya yakini tentang diri saya sendiri. Yang mungkin orang lain berbeda dengan saya. Mungkin sama, mungkin beda. Makanya keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri, ada seseorang, ibu dan bapak, teman-teman, cantik bukan main. Cantik. Tapi dia merasa dirinya jelek. Mau kita ngomongin, kamu tuh you are very beautiful gitu. Kamu tuh indah. Tidak ada yang kurang dari dirimu. Kamu tuh cantik gitu ya. Karena dia sangat ngerasa bahwa orang lain mengkritik dia, orang ngeliatin dia dengan sinis, orang diam-diam membicarakan dia karena dia jelek. Dia punya belief dirinya jelek. Nah, mana yang benar kalau tentang self itu? Ya, yang belief dia. Mau seluruh orang ngomong dia cantik, kalau dia merasa dan yakin dirinya jelek, ya jeleklah dia di mata dia sendiri. Itu juga self. Makanya kenapa ada orang yang bilang,
Kalau kita diperlakukan buruk atau punya pengalaman yang traumatis banget, yang pertama-tama itu bahaya adalah ketika yang rusak itu tentang konsep diri. Tentang bagaimana gambaran dirinya. Makanya kita perlu berhati-hati nih gitu ya, terutama Bapak Ibu, sahabat semua, bagaimana memperlakukan anak, peserta didik, mahasiswa gitu ya, student murid ya, sekolah gitu ya, di sekolah ataupun anak-anak di rumah. Karena ketika dia sudah self-nya punya belief about dirinya sendiri, keyakinan, dan itu dia yakini banget, bagus kalau benar, kalau apa bagus kalau positif, tapi kalau negatif susah banget. Ya, di sini akhirnya self itu juga terkait dengan keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri, itu disebut self juga. Nah, jadi dari hal ini, meaning of self ini, kita bisa lihat bahwa ada banyak penghayatan, pemaknaan tentang diri. Nah, tadi Erin sudah banyak menjelaskan tentang diri yang sejati. Makanya diri yang sejati itu kongruen gitu ya. Kita juga mengenal Carl Rogers yang terus menekankan gitu. Kalau kita mau sehat mental, antara ideal self sama real self nggak boleh terlalu jauh gitu. Makin jauh dia, makin inkongruen, makin kita bermasalah dengan diri kita. Makin kita sebel diri kita, makin kita kecewa, makin gangguan deh. Kenapa? Karena ternyata pemaknaan tentang diri itu seperti ini. Diri itu sebagai total person, ada kepribadian kita, sebagai subjek yang mengalami, sebagai seorang pengambil keputusan, gitu. Pribadi yang mengambil keputusan, dan keyakinan kita seperti apa tentang diri kita sendiri. Ya, ini menjadi bahan refleksi bersama gitu ya buat Ibu dan Bapak, teman-teman, karena saya lihat banyak teman-teman dari pendidik nih, para dosen ya, lalu juga banyak praktisi kesehatan mental, tapi ada juga dari Ibu dan Bapak mungkin yang konselor dan lain-lain ya. Ya, silahkan mari kita refleksikan gitu ya dan jadikan ini bermakna. Nah, lalu tadi pertanyaan kesejatian dan perubahan ketika itu sulit untuk berjalan seiring sejalan gitu ya. Artinya ada konflik ketika kita mau sejati, sulit untuk berubah. Ketika kita mau berubah, sulit mempertahankan kesejatian. Misalnya ya. Nah, kita akan lihat tentang sejati dan tentang berubah. Nah, di sini Virginia Woolf mengingatkan kalau kita tidak bisa memberitakan kebenaran tentang diri kita sendiri, maka kita juga tidak bisa memberitakan kebenaran tentang orang lain. Muna banget. Kalau kita bilang orang begini-begini gitu, kita sendiri tidak sincere gitu ya tentang diri kita sendiri, tidak tulus tentang diri kita sendiri. Ini yang mengatakan kenapa sejati itu penting. Ya, makanya orang-orang yang tulus, ya betul-betul tulus, meskipun mereka mungkin memberitakan berita yang kurang enak, tapi ketika orang merasakan dan menghayati ini orang tulus nih, tidak ada udang di balik bakwan, tidak ada udang di balik batu, gitu ya. Nah itu kita biasanya, walaupun kita mungkin agak pedih-pedih gitu ya dengan kritiknya, tapi kita bisa lebih terima, gitu ya, dibandingkan orang yang bermulut manis, tapi kontennya menyesatkan, misalnya gitu ya. Nah ini mungkin kita perlu perhatikan. Lalu yang tentang berubah. Ketika kita tidak bisa merubah situasi, dan banyak hal, ya Ibu dan Bapak, teman-teman, sehebat-hebatnya kita, seberkuasa-berkuasanya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, kalau kita refleksikan, mana yang lebih banyak bisa kita ubah, apakah hal yang bisa kita kontrol itu, situasi itu bisa kita ubah atau tidak bisa kita ubah. Kalau kita jujur, kita akan menyadari bahwa lebih banyak hal sebetulnya tidak bisa kita ubah. Situasi itu tidak bisa kita ubah. Saya tidak suka cuacanya ini terlalu panas, nggak enak banget sih Jakarta. Saya nggak bisa ubah.
Aduh kasihan nih polusinya gini, banyak orang sakit, anak saya bolak-balik sakit ini apa pilek, batuk nggak sembuh-sembuh, baru mau sembuh udah mulai lagi gitu, ketularan lagi. Saya nggak bisa merubah situasi ini untuk mereka, tidak suka. Saya tidak suka banyak ketidakadilan. Aduh kalau ngelihat berita takut banget ini pada bunuh-bunuhan, berantem. Jadi dikatakan Viktor Frankl, kalau kita tidak mampu lagi untuk mengubah situasi, kita di-challenge, ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Bisa nggak? Karena kalau kita mau terus gitu ya, merubah yang di luar, kamu baik dulu deh, baru gua baik. Kamu minta maaf dulu deh, baru gue juga akan minta maaf ke lu. Kamu sayangi aku lebih dulu, baru aku akan menyayangimu. Akhirnya nggak ada yang berubah. Gitu. Tunggu-tungguan. Gitu. Lu dulu, baru gue. Lu dulu, baru gue. Nah, dia juga begitu. Kalau lu berubah, gue berubah. Akhirnya nggak ada yang berubah. Gitu. Nah, jadi di sini kita ditantang nih oleh Viktor Frankl juga. Ya, kalau kita nggak bisa merubah situasi, ya kitalah yang berubah. Gitu. Berhentilah mengeluh, gitu ya. Lakukan sesuatu, kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat Ibu dan Bapak, teman-teman, sesuatu yang mungkin ini jadi bahan refleksi ya. Jadi meskipun kita ini berada di dalam kuliah umum gitu ya, studium generale gitu ya, tetapi kita belajar juga tidak cukup hanya kepala kita yang kerja, nggak cukup hanya rasio, tapi juga melibatkan rasa. Dan tentu harapannya Putri ya di AVI Edu melakukan sekolah rakyat ini sebagai edukasi bagi kita semua gitu. Saya juga bagian dari masyarakat gitu. Untuk ketika kita menggunakan pengetahuan kita, hasil-hasil kedalaman refleksi kita untuk melakukan sesuatu akhirnya gitu ya. Sekecil apapun. Tapi kita melakukan suatu perubahan yang baik. Harapannya tentu itu ya. Nah, jadi di mana kita, kapan kita, di mana kita perlu mempertahankan keaslian kita versus kapan kita perlu berubah dan memperjuangkan kebaruan. Genuineness versus novelty. Mona itu seperti apa? Setiap 6 bulan kalau bikin CV ada perubahan. Ada yang baru setiap 6 bulan. Kalau CV-nya sama terus, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah ada perubahan, nggak pernah ada penambahan, novelty-nya nggak ada, kebaruannya kurang. Dia tidak mengupgrade diri. Tidak mengganggu genuineness-nya. Kenapa? Saya bisa menjadi Mona, bukan menjadi yang lain, tapi dengan versi saya yang lebih baik. Ibu dan Bapak yang suka main game, teman-teman yang suka main game tentu tahu ya, game kita, kalau kita main game apa, itu kan suka di-upgrade ya. Banyak bugs gitu ya, diperbaiki. Mungkin iklannya kebanyakan diprotes orang, diperbaiki gitu ya. Terus kayaknya visualnya, tampilannya kurang berwarna, diperbaiki. Game-nya tetap sama gitu. Tapi dengan versi yang lebih mungkin berdaya tahan, lebih bagus, gitu ya, lebih cantik visualnya dan lain. Nah, manusia apalagi kita bisa menjadi diri kita yang asli, genuine, keren, bagus, sejati, tulus, apa adanya, sekaligus menjadi manusia yang secara konsisten mengembangkan diri, memperbaiki diri, mawas diri, berdaya tahan lebih bagus, kebijaksanaannya lebih tinggi. Tadinya tidak tahu jadi tahu, tadinya tidak bisa jadi bisa. Ruginya apa? Menjadi pribadi yang lebih keren, ruginya apa? Gitu. Yang lebih keren diri sendiri, nggak ada ruginya, gitu ya. Nah di sini kesejatian versus perubahan, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Pertahankan genuineness. Kapan perlu mempertahankan keaslian? Kapanpun kita ada. Karena tadi nggak apa-apa sih sesekali pakai topeng gitu ya. Sesekali ya udah deh, gua ngalah deh gitu ya. Ya udah deh gitu.
Tapi kalau sering-sering, ya kita tahu, kadang-kadang kita lupa siapa manusia di balik topeng. Kalau sering nggak asli, gitu ya. Siapa ya orang di balik topeng, gitu ya. Nah, tapi novelty, kapan perlu berubah dan memperjuangkan kebaruan? Karena tadi Erin mengingatkan kita ya, dari sebuah quotes yang bagus, bahwa nothing permanent but changes, tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Jadi tidak ada yang pasti. Dunia ini memang selalu berubah. Makanya kita juga perlu selalu berubah. Makanya disebut salah satu definisi kecerdasan yang saya suka. Kan kecerdasan tuh definisinya banyak banget, menurut ini siapa, menurut Wessler siapa, menurut ini siapa gitu ya. Banyak banget definisi kecerdasan. Salah satu definisi kecerdasan yang suka adalah kecerdasan itu adalah kemampuan beradaptasi. Saya lupa siapa yang ngomong. Tapi kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi. Orang yang cerdas bisa beradaptasi. Beradaptasi itu apa? Berubah. Kalau tidak berubah, kita musnah gitu ya. Artinya tidak bisa menyesuaikan diri, so akhirnya tidak bisa bertahan. Gitu. Nah, di sini kapan perlu berubah dan memperjuangkan kebaruan? Setiap saat terjadi perubahan. Jadi, dan kapan terjadi perubahan? Perubahan itu terus-terusan terjadi gitu ya. Jadi genuineness dan novelty berjalan bersama. Saya tetap genuine, saya novelty, saya mengembangkan diri gitu ya. Nah, ini betul-betul luar biasa. Dan ketika kita tadi dikatakan, apa salahnya menjadi better version of us, menjadi diri kita versi yang terbaik, dikatakan oleh Ellie Aubrey, in order to bloom, you must grow. Nggak mungkin kita bisa mekar, bagus, indah, berbuah, bermakna, berguna bagi sesama, kalau kita tidak bertumbuh. Nggak mungkin. Nah, inilah yang better version, di mana orang yang bisa menjadi versi terbaik dirinya adalah orang yang matang. Mungkin Ibu dan Bapak sering mendengar atau pernah mendengar minimal. Sekarang ini, kenapa tingkat perceraian tinggi, banyak keluarga retak, banyak orang tua yang tidak bisa menjalankan fungsinya. Mungkin papa mama ada, tapi dysfunction. Gitu. Ada makhluknya, orangnya ada, bapaknya itu, emaknya itu, tapi tidak berfungsi dengan benar sebagai ayah dan ibu. Akhirnya banyak anak-anak yang juga merasa bahwa ada sih bapak emak gua, tapi kok gimana ya gitu. Dysfunction family, dysfunction parents. Gitu. Kenapa? Nah, ini ada yang kemudian kami melihat gitu ya, dan kemudian dari berbagai diskusi, maturity, kematangan. Itu yang disebut Ibu dan Bapak, teman-teman mungkin sering dengar Peter Pan Syndrome. Sindrom Peter Pan. Peter Pan itu nama tokoh komik ya, tokoh cerita, di mana dia itu laki-laki kecil kayak peri ya gitu. Dia udah tua umurnya, tapi perilakunya seperti anak-anak gitu. Terus menjadi anak-anak. Nah, sehingga ketidakmatangan, padahal umurnya tua, tapi juga tidak menua gitu ya. Tua umurnya, tapi tidak menjadi dewasa, itu disebut Peter Pan Syndrome. Peter Pan Syndrome kesannya tidak berbahaya. Tapi kalau si orang yang kena Peter Pan Syndrome itu, dia tidak matang, kemudian dia menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, lalu kemudian naik tingkat lagi menjadi orang tua, tanpa maturity, tidak matang, ya wajar dia tidak bisa melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Begitu berantem sedikit, kabur, minggat. Begitu ada masalah sedikit, lari. Begitu dia dikritik, tantrum. Bukan salah dia loh, dia nggak mateng kok. Nah, tapi kenapa dia nggak mateng? Karena yang mendidik dia juga nggak mateng. Jadi orang yang nggak mature melahirkan dan merawat orang yang nggak mature juga. Nanti orang itu merawat dan melahirkan dan merawat orang yang nggak mature juga. Akhirnya semuanya Peter Pan Syndrome. Semuanya nggak ada yang matang. Tua tapi tidak matang. Itu masalah. Kemudian orang itu jadi pejabat. Jadi pemimpin. Membawa di punggungnya hajat hidup orang banyak. Tidak matang pribadinya. Apa yang terjadi? Ya seperti yang sekarang.
Kalau bisa nyolong, nyolong. Kalau bisa nyalahin orang lain, nyalahin orang lain. Kan kayak anak kecil. Kalau ada sesuatu yang dia mau, nggak mau ngantri, rebutan. Atau keroyokan. Gitu. Di mana kematangannya? Gitu ya. Dan itu sangat terkait dengan kesehatan mental. Jadi, bagaimana kita bloom matang? Better version itu berarti kita menjadi pribadi yang matang. Maka kalau kita lihat, ada istilah-istilah tentang pribadi yang sehat. Kan kalau di psikologi sering dituduh orang, psikologi ini ngelihatnya sisi jelek manusia terus, tentang sisi sakit manusia. No, di psikologi ada positif psikologi. Kita melihat orang dengan kepribadian sehat. Kalau kita tahu orang dengan kepribadian tidak sehat, kita kan tahu yang sehat kayak apa. Nah, yang sehat itu salah satunya adalah kepribadian yang matang. Itu definisi kepribadian sehat itu kepribadian yang matang. Mature personality. Mantap. Ciri-cirinya ada 4 mature personality. Silahkan kita ngecek diri masing-masing. Karena tadi, kita tua belum tentu matang loh. Saya juga sama. Saya masih punya kecenderungan untuk lari. Ketika sedih, ketika apa, aduh nggak kuat ya, aduh sakit gitu, nggak kuat. Ada kecenderungan lari. Itu apa kalau di ciri-ciri? Tanggung jawab, berani nggak? Menanggung, berat. Orang dewasa ada 4. Kalau kita mau mengatakan kita udah matang. 1, otonomi. Otonomi bukan cuma soal duit. Wah, pintar cari duit. Tapi secara emosi tidak otonom. Nggak bisa juga. Otonomi. Kemandirian, kemerdekaan. Itu otonomi. Yang kedua, kemampuan mencintai. Emangnya anak kecil nggak bisa mencintai? Bisa. Tapi mencintai dalam artian yang sesungguhnya, yang mencintai deep, itu hanya orang yang matang yang bisa. Hanya orang yang betul dewasa yang bisa. Kenapa? Mencintai itu repot. Mencintai itu kadang-kadang kita sakit. Mencintai itu butuh pengorbanan banyak. Mencintai itu butuh kesetiaan. Kalau kita nggak matang, ya boleh pura-pura mencintai atau mengira mencintai. Katakanlah kita nggak pura-pura, tapi kita kira mencintai itu begitu. Padahal bukan. Belum. Sopan-sopan kita ngomong, ya belum lah gitu. Itu bukan. Kirain mencintai, boleh. Karena hanya orang yang matang yang bisa mencintai. Nggak matang, nggak bisa mencintai. Anak kecil bisa mencintai, bisa dengan cara dan level. Tapi yang dimaksud mencintai yang sesungguhnya itu butuh kematangan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab itu nggak enak banget, sakit banget, berat banget. Kenapa ya harus gue gitu? Pertanyaannya maunya kan gitu. Sehingga kita mau kabur. Gak enak. Sakit gitu. Pegel, aduh berat banget. Kenapa harus gue gitu? Itu kan tidak dewasa kalau kita. Kenapa harus gue yang ngalah? Kenapa harus gue yang berubah duluan? Ini orang tua sama anak kalau lagi berantem tadi. Lu dulu yang berubah, gue berubah. Kalau lu nggak kurang ajar, gue juga pasti bagus. Si anaknya bilang, ya lu dulu jadi orang tua yang baik, gue akan nurut. Gue juga akan respect. Kalau lu nggak orang tua yang oke, ya gue juga gimana bisa respect? Gimana gue mau nak? Gitu. Dengan gaya songongnya gitu ya. Tanggung jawab. Yang lebih dewasa, makanya orang bilang, yang waras ngalah. Betul itu, saya setuju. Yang waras ngalah itu, dari zaman dulu ada ya kalimat itu. Yang waras ngalah, setuju. Yang lebih dewasa, ngalah. Ngapain berantem sama anak kecil? Kalau kita menyakiti orang yang kita cintai, yang sakit juga kita. Kok kita merasa menang kalau bisa menyakiti dia? Gitu. Nanti kita sendiri nangis meraung-raung gitu karena kesakitan ketika habis menyakiti orang yang kita cintai. Tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai orang yang menanggung menafkahi keluarga. Wow, orang dewasa itu luar biasa ya kekuatannya.
Karena bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab. Di bahunya bisa diletakkan beban-beban untuk kesejahteraan orang lain, bukan cuma dirinya. Makanya kenapa seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, seorang suami, seorang istri yang melakukan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan setia, itu luar biasa keren. Mencari nafkah halal untuk anak-anaknya, walaupun sepeser, 2 peser, itu luar biasa. Luar biasa. Dia bertanggung jawab. Keren. Ya, itu orang dewasa, itu matang. Yang keempat adalah orang yang dewasa bisa menghadapi penderitaan lebih banyak, lebih berat. Kalau anak kecil, belum dewasa, masih cemen, dikasih penderitaan sedikit, udah wah ngeluh, gitu, gimana ini, macet. Ya, namanya juga Jakarta, mana ada nggak macet. Gitu. Nggak bisa. Tapi kalau orang yang matang, aku kesakitan. Aku tahu aku ini menderita. Tapi aku bisa menghadapinya. Aku punya toleransi yang lebih besar terhadap penderitaan. Itu baru matang. Itu keren. Makanya tidak kabur, tidak selingkuh, tidak cheating, tidak korupsi. Itu matang. Kalau jatuh, bangun lagi. Kenapa? Toleransi terhadap penderitaan tinggi. Aku jatuh. Aku sakit. Aku kecewa. Nggak apa-apa. Jatuh, sakit, kecewa. Nggak apa-apa. Namanya manusia. 1, 2 hari, 3 hari nangis. Boleh. Masa orang nggak boleh nangis? Habis itu bangun lagi. Menghadapi penderitaan dengan berani. Itu orang matang. Dia belum mekar. Ya, jadi ini adalah better version of us, layak untuk diperjuangkan tanpa kita mengkhianati diri sendiri, karena pada dasarnya setiap pribadi, self tadi, apapun makna self dari 5 tadi, itu ingin bloom. Secara alami manusia itu ingin bloom. Tidak ada manusia itu ingin, aku pengen hidup bantat, aku pengen hidup tidak berkembang, aku pengen hidup jelek, aku pengen hidup kecil aja. Nggak ada. Alaminya manusia ingin bertumbuh, ingin mekar, ingin berbuah, ingin bloom. Kayak gambar pohon nih, yang Putri bikin. Pengen rindang, pengen berguna. Kalau dia tidak begitu, pasti ada yang menghambat. Apakah dia terhambat trauma? Apakah ada yang mengerdilkan dia? Apakah ketika dia sudah bertumbuh, dibabat orang, dijahatin, dibakar? Kalau alaminya, pengennya semua bertumbuh. Pengen jadi dirinya versi terbaik. Itu alaminya manusia. Ditakut-takutin, dikutuk, dijelek-jelekin, dihina. Menghambat seseorang bloom. Kadang-kadang mulut kita itu suka jahat tanpa kita maksud. Aku mau jahat. Kadang-kadang kita menghakimi orang, maksudnya memberikan kritik positif. Banyak orang tua yang membanding-bandingkan anaknya, maksudnya supaya anaknya terpicu untuk lebih baik. Tuh lihat tuh sepupu kamu, gitu. Tuh lihat tuh jadi dokter semua, gitu. Kesannya anaknya yang jadi pelukis, yang senangnya main piano, yang kemudian hobinya ngutak-ngatik elektronik, walaupun belum bisa benerin lagi, gitu. Kesannya nggak ada harganya, gitu. Misalnya ya, ini misalnya. Yang keren itu. Anak IPA, kalau masuk IPS, nggak ada harganya. Kasihan, zaman kayak gini gitu loh. Nggak maksud, tapi menghambat anaknya bloom. Gitu ya. Nah, jadi di sini, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, better version of us, berarti kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Menjadi pribadi yang lebih matang, karena ciri-cirinya 4, kita akan lebih sehat mental. Kenapa? Wong bisa menghadapi penderitaan, berarti kita lebih
berdaya tahan kan, ngadepin penderitaan, tahan banting, bisa mencintai, berarti kualitas relasi, interaksi sosial, relasi antar pribadi lebih bagus dong. Itu kan ciri-ciri bahagia ya. Lalu otonomi, kita bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, kita bisa mengubah apa yang harus diubah, kita bisa bertanggung jawab sehingga kita bisa melakukan peran-peran kita dengan baik. Gimana nggak sehat mental? Sehat mental. Tapi kalau tidak matang, banyak kekecewaan dalam hidup, ya kemungkinan kita akan nyanyi lagunya Mbak Desi zaman dulu. Mungkin kalau yang muda-muda nggak tahu, tapi saya mau nyanyi nih. Hidup memang kejam, tak mengenal perasaan gitu ya. Akhirnya cuma bisa nyanyi doang gitu, menyesali gitu, ngasihanin diri. Tapi kalau yang matang, dia lebih otonom, bisa melakukan perubahan, dia bisa tanggung jawab, jadi apa yang peran-peran dijalankan dengan baik, dia bisa mencintai, lebih memuaskan dalam relasi antar pribadi gitu ya, dengan orang lain atau interaksi sosial, bisa membawa diri gitu ya. Lalu bisa menghadapi penderitaan, berarti berdaya tahan. Ya tentu dia lebih sehat mental. Gitu ya. Nah, ini layak untuk diperjuangkan ya, better version of us tadi. Nah, ini di unknown, siapa yang ngomong nggak tahu, tapi keren banget. Kematangan atau kedewasaan bukan ketika kita mulai untuk bicara besar. Wey, gila nih hebat, ini lihat duit gue banyak, mobil gue keren gitu ya. Lihat nih gelar gue panjang banget di depan, panjang banget di belakang gitu ya. Tapi dewasa adalah ketika kita mulai untuk memahami hal-hal kecil. Makanya ini sekolah rakyat. Ini untuk rakyat. Untuk rakyat kita buat gitu ya, untuk kita semua belajar memahami hal-hal sederhana tentang diri kita, tentang sekitar kita, karena itu yang disebut matang, itu keren gitu ya. Nah, terima kasih Ibu dan Bapak, teman-teman sudah belajar bersama dengan Erin dan dengan Mona. Saya akan serahkan dulu ke Putri, kita diskusi, kita tanya jawab, kita teman-teman Ibu Bapak kalau ada masukan atau tanggapan silahkan, senang banget ya. Saya serahkan ke Putri, terima kasih Ibu dan Bapak, teman-teman. Oke, terima kasih Bu Mona untuk pemaparannya, melengkapi lagi tadi, melanjutkan dari apa yang Kak Erin sudah sampaikan gitu ya, dan kayaknya tuh ini beberapa sahabat Afi udah cukup nggak sabar nih ya Bu Mona, ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan mau langsung bahas aja untuk lebih dalam lagi bicara soal kesejatian dan perubahan. Yang pertama ada dari Ibu Sinta Parwito. Izin bertanya, bagaimana kalau dalam proses membentuk kesejatian itu memicu reaksi dari orang-orang terdekat di sekitar kita? Karena nilai-nilai yang saya punya berbeda dengan mereka. Terima kasih banyak, Kak. Oke, ini kayaknya ke Kak Erin dulu nih ya. Boleh. Mungkin Kak Erin. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Sinta atas pertanyaan. Sinta betul ya, atas pertanyaannya. Mungkin ini sebenarnya tadi sudah ada banyak yang dijawab oleh Bu Mona ya, selama tadi pemaparan presentasi dari Bu Mona gitu ya, terkait dengan tentunya ketika kita, setiap orang tentunya punya nilai yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, punya hal-hal prioritas, values yang berbeda, dan tidak bisa dipungkiri akan mungkin gitu ya bisa bergesekan dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi mungkin ini hal yang wajar gitu ya. Uh, Namun tentunya selama itu memang nilai yang menjadi nilainya Kak Sinta gitu ya, nilai yang memang baik, yang memang oke, dan kita tidak mempertahankannya dalam arti menyerang orang lain, tentunya itu juga akan jadi pembelajaran buat kita gitu ya, untuk terkait dengan memelihara nilai-nilai tersebut seperti itu. Mungkin Bu Mona mau menambahkan? Cukup Erin, sudah jelas. Oke, jadi wajar selama itu memang baik adanya gitu ya, Kak Erin. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Pak Fahri Januar. Memang sangat penting menampilkan persona yang sejati, tetapi topeng sosial juga penting untuk hal-hal tertentu. Bagaimana kalau hal ini dikaitkan dengan kesejatian? Karena seseorang bisa saja punya lebih dari satu topeng. Oke, menarik nih. Boleh, silakan Kak Erin untuk boleh Oke, betul banget ya. Kak Kuari nih.
memang tentunya kita punya berbagai sisi juga gitu. Jadi kalau mungkin kakak, bapak, ibu ingat kalau tadi ada skema yang buletan-buletan gitu ya, untuk yang authentic self itu kuning dan merahnya itu tidak benar-benar satu jadi satu, tapi masih ada sisi-sisi kuningnya gitu ya. Itu tentunya yang bagian eh, hal-hal yang mungkin ada situasi, ada kondisi yang kita tidak bisa sepenuhnya berbicara apa yang kita inginkan atau mau bertindak seperti yang sesungguhnya kita gitu dengan let's say ada norma sosial gitu atau mungkin bertemu dengan siapa kita perlu itu berbeda, tapi kuncinya adalah seperti yang tadi mungkin Bu Mona juga sudah apa namanya infokan gitu ya, sudah sharingkan gitu. Sejauh kalau sesekali atau tidak terus-terusan itu oke aja gitu. Memang memang itu juga kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial gitu ya. Tapi kalau mungkin itu dilakukan terus-menerus, kemudian membuat yang tadi ya kongruennya itu semakin jauh, malah dari yang tadinya cuma sedikit tapi jadi tadi benar-benar jauh antara siapa kita dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, topeng-topengnya ini semakin melekat, kita nggak bisa lepas lagi. Nah, itu yang mungkin mulai jadi pertanyaan untuk diri kita gitu ya. Sudah gimana nih gitu ya? Sudah masih sejatikah kita gitu? Ataukah kita malah apa engrave si topengnya itu ke kita? Mungkin seperti itu Kak Putri. Oke, mungkin dari Bu Mona ada tambahan atau melengkapi? Tambahan saja mungkin ya. Kadang-kadang mungkin kita ketika kita bilang topeng sosial tuh kalau saya ngelihat mungkin peran yang berbeda-beda dari yang kita ini ya. Mungkin katakanlah kalau topeng itu kan kalau orang lihatnya kayak Muna gitu ya. Padahal enggak. Jadi artinya gini, kita punya peran yang berbeda-beda. Mona as a mom, Mona as a student, Mona as a warga negara, Mona sebagai seorang psikolog, Mona sebagai apa, itu punya peran sosial. Dan untuk setiap peran itu ada role expectation, harapan terhadap peran tersebut ya, peran sosial tersebut. Sehingga wajar kalau kita perlu untuk bisa memenuhi peran sosial kita gitu ya. Kalau seorang ibu terus nggak memenuhi tugasnya seorang ibu kan juga nggak benar juga gitu ya. Nah, dalam menjalankan peran sosial itu kita kadang-kadang menampilkan diri ya sesuai peran itu kan gitu. Nah, tapi itu bukan tidak sejati karena memang dalam kesejatian itu tidak sempit gitu. Kita tuh bisa menjadi seorang ibu, kita bisa menjadi seorang pekerja, kita bisa menjadi seorang warga negara, kita bisa menjadi seorang umat beragama, kita bisa menjadi seorang warga negara yang baik, kita bisa menjadi pelajar yang baik. Karena kenapa? Karena manusia itu begitu berkembang gitu ya, begitu fleksibel, begitu lentur gitu ya. Jadi artinya kita tetap bisa. Lalu yang berikutnya, kalau tentang misalnya kita kadang-kadang banyak orang bilang, gini loh Bu Mona, ini tuh nggak saya banget gitu. Kalau harus pakai tata krama yang gimana banget, ini banyak dikeluhkan oleh remaja gitu terutama gitu ya. Itu tuh bukan saya banget tuh, nggak sesuai sama jati diri saya gitu. Kalau harus sopan-sopan, ya sopan banget, misalnya harus gimana. Kalau saya kadang-kadang ngelihat begini Ibu dan Bapak, kalau untuk hal-hal yang nggak esensi, nggak apa-apa loh kita ngalah gitu. Gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Kalau untuk hal-hal yang nggak terlalu esensi, yang nggak kecuali disuruh nyuri, disuruh ngebunuh gitu ya, ya tentu nggak mau dong. Kan itu bertentangan dengan prinsip kita. Tapi kalau kita misalnya disuruh lu tuh bajunya jangan cuek banget ya. Kalau kesini lu kondangan di sini lu bajunya yang rapi ya. Terus saya bilang, aduh sebetulnya gue males. Tapi in the name of respect to others, aku akan lakukan itu. Bukan berarti aku Muna dan tidak jadi diriku. Aku Mona yang punya kebebasan sebetulnya outfit saya pengennya yang casual, but untuk menghormati dia, saya akan lakukan itu. Jadi saya adalah Mona, tetap Mona, saya respect kepada dia. Nilai itu yang menjadi, saya mengatakan saya tetap diri saya dan saya akan menuruti anjuran tersebut. Kalau bisa membuat dia lebih baik, dan itu dia merasa lebih nyaman dengan itu, dan toh tidak esensi banget, saya tidak terluka, saya tidak sampai harus trauma karena saya harus pakai baju bagus, ya I will do that gitu. Nah itu yang menurut saya akhirnya tidak terlalu pusing gitu ya dengan berbagai hal, kecuali yang memang bertentangan dengan hati nurani, lebih bagus tidak dilakukan kalau saya gitu ya, daripada bertentangan terus nanti betul-betul gesekan gitu ya, nggak bisa tidur juga tuh untuk 3 malam minimal. Jangan dilakukan. Oke, terima kasih Dokter Klari. Kembali ke Putri.
Oke, baik. Terima kasih dilengkapi gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya topeng sosial itu juga bisa diartikan banyak hal. Sesekali nggak apa-apa kalau misalnya tadi kata Kak Erin, kalau memang dibutuhkan, tapi tetap cek lagi jangan sampai kongruennya tidak kongruennya kejauhan, tapi juga ternyata perlu ada topeng-topeng sosial yang dimaknakan sebagai peran-peran multi peran yang kita punya juga. Oke, lalu lanjut ke Ibu Elsa. Ini ada pertanyaan, apakah ketika kita terpuruk, merasa gagal merupakan proses menuju kesejatian? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebagai penghambat menuju kesejatian? Oke, mungkin boleh silakan Kak Erin atau Bu Mona yang mau menanggapi terlebih dulu. Boleh aku dulu kalau gitu ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kak Elsa pertanyaannya. Kalau menurut saya pengalaman kita gagal, pengalaman kita berhasil, setiap pengalaman pada dasarnya merupakan proses kita menuju kesejatian. Gitu ya, Bu. Namun dari pengalaman-pengalaman itu kemudian kita melakukan apa nih gitu ya? Sejauh mana kita mencoba merefleksikan pengalaman-pengalaman tersebut, baik itu pengalaman gagal, baik itu pengalaman berhasil dan pengalaman-pengalaman lainnya gitu ya. Apakah benar ini yang saya inginkan, apakah benar ini yang sesuai dengan value-nya saya gitu. Terus kemudian juga tadi self awareness gitu ya, dan unbiased processing tadi gitu. Apakah kegagalan ini terkait dengan kemampuan saya yang mana gitu, tapi tidak mengexaggerate dalam arti oh ini karena memang saya emang nggak bisa deh gitu, saya emang emang nggak bisa apa-apa deh yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita perhatikan gitu ya. Tapi selama itu pengalaman-pengalaman tersebut bisa kita lihat secara lebih objektif gitu, kita berlatih untuk lihat lebih objektif, kemudian kita refleksikan dari pengalaman-pengalaman itu, tentunya itu semua merupakan proses dari menuju gitu ya kesejatian kita masing-masing. Dan mungkin yang kedua, apa yang perlu diperhatikan sebagai penghambat menuju kesejatian? Kalau berdasarkan mungkin saya boleh jawab dari pengalaman saya ataupun mungkin hal-hal yang saya baca dan saya setuju, menjadi orang yang sejati itu butuh keberanian yang luar biasa. Mungkin ini ya gitu ya, kita harus menjadi diri sendiri gitu ya, mempunyai mungkin value yang berbeda dengan orang-orang di sekitar, mempunyai nilai-nilai yang let's say mau kita perjuangkan tapi itu mungkin berbeda, itu sangat-sangat butuh keberanian. Mungkin lebih mudah buat kita untuk em, dalam tanda kutip cari aman, ikutin aja lah biar nggak konflik, biar nggak apa, biar semuanya baik-baik aja dalam tanda kutip. Tapi sebaliknya gitu ya, ketika itu memang sesuatu yang penting buat kita, itu sesuatu yang baik, sesuai dengan hati nurani gitu ya, itu butuh sangat keberanian yang cukup besar untuk membuka diri, untuk melihat diri ke dalam juga butuh keberanian yang cukup besar gitu ya, untuk melihat secara objektif, Erin tuh plusnya apa, minusnya apa, itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan gitu. Jadi kalau salah satu yang menurut saya jadi penghambat terbesar gitu ya terkait dengan kesejatiannya itu keberanian gitu. Sejauh mana kita berani untuk melihat ke dalam diri, melihat hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk, pengalaman-pengalaman yang mungkin menyenangkan, tapi juga melihat dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, nggak cuma diabaikan aja, itu semuanya butuh keberanian. Mungkin kayak gitu Kak Putri. Oke, wah keren. Silakan Bu Mona. Tambahan dari yang Erin, betul ya, tadi keberanian butuh besar banget. Jadi ketika tidak berani akhirnya menghambat gitu untuk berproses. Lalu ditambah dengan abai atau kemalasan untuk refleksi. Memang banyak orang yang bilang udahlah ngapain sih repot-repot, udah artinya asik-asik aja gitu, nggak usah terlalu banyak dipikirin lah, ikut-ikut aja, ikut arus aja. Memang kesannya dia karena tidak menetapkan tujuan, kesannya dia nggak bisa kesasar gitu ya. Tapi sebetulnya karena tidak menetapkan tujuan atau tidak memikirkan, tidak merefleksikan, akhirnya sebetulnya dia tidak kemana-mana gitu. Jadi menurut saya itu bentuk moha ya, bentuk pengabaian ketika kita tidak bersungguh-sungguh mencari tentang diri kita. Dan itu dalam tanda petik mungkin bukan kemalasan ya, tapi abai gitu. Bahwa ini tuh penting gitu ya. Jadi ketika gagal untuk mendeteksi bahwa bertumbuh sebagai pribadi, mengenal diri sebagai pribadi, melakukan upaya untuk memenuhi panggilan hidup itu begitu penting. Ketika gagal mendeteksi itu, seringkali itu jadi kita menghambat sejati. Karena kita jadi tidak tahu, gitu. Karena tidak dipikirin, nggak dipusingin gitu. Ya, jadi itu tambahan saya. Terima kasih Bu Elsa, keren banget pertanyaan. Terima kasih Kak Erin, Kak Mona.
Terima kasih juga Bels untuk pertanyaannya gitu ya. Tadi mempertajam kita juga bahwa pengalaman berhasil gagal tuh ya sebetulnya mempertajam kita mengenal diri sendiri menuju kesejatian. Ditambah diingatkan kalau kita aja abai gimana mau berani gitu ya untuk melangkah. Jadi perlu aware untuk kemudian berani mengambil langkah menuju proses kesejatian itu. Oke, nah mungkin Bapak Ibu sambil kita menyelingi gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat, menjawab berbagai multi peran yang tadi sempat kita bahas juga gitu ya tentang topeng-topeng sosial dan berbagai peranan, lalu gimana kita menjadi sejati dengan peran-peran tersebut. Nah, mungkin selain dengan kelas Studium Generale malam hari ini, Afi juga menghadirkan beberapa kelas-kelas atau program-program lainnya yang harapannya bisa membantu Bapak Ibu, kakak-kakak, rekan-rekan, sahabat Afi semua untuk bisa menjadi sejati, utuh, penuh, asli gitu ya, berdasarkan peran-peran dan tahapan-tahapan perkembangannya masing-masing. Jadi di sini Afi juga menghadirkan program-program yang berkaitan dengan kelas psikologi perkembangan, yaitu tahap perkembangan masa dewasa tengah atau biasa dikenal dengan kelas Kepo Advance atau kelas psikologi perkembangan lanjutan begitu ya. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu sebentar. Oke. Iya, oke. Kelas ini akan diadakan di tanggal 5 September. Di tanggal 5 September jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi bagi Bapak Ibu, boleh yang mau ikut kelasnya, atau mungkin teman-teman yang remaja, atau setiap dari kita yang punya ketertarikan sama dunia dan kelas psikologi, mau tahu lagi lebih dalam nih tentang tahap perkembangan masa dewasa tengah, apa saja yang perlu kita penuhi, kebutuhannya atau tahapan perkembangannya, boleh silakan mengikuti, mendaftarkan diri untuk informasi selanjutnya nanti boleh juga melihat dari IG @familia Indonesia di @familia_ind. Oke, selain itu juga sebentar lagi minggu depan kita akan ada marriage conference yang diadakan oleh AFI. Kita akan mendengarkan pemaparan mengenai pernikahan dari Ibu Mona dan juga Romo Eko Wahyu mengenai kualitas pernikahan sebagai pondasi ketahanan keluarga dan juga apakah pernikahan masih sakral sebagai sebuah refleksi dan tantangan gitu ya di era sekarang ini. Jadi bagi kita para pasangan yang sudah menikah, silakan boleh mengikuti, menjadi pendengar, menjadi peserta gitu ya untuk mendengarkan pemaparan dan perkembangan lalu bagaimana sih kita sebagai lembaga pernikahan perlu menjalankannya. Oke. Itu dua dari beberapa program AAFI yang akan dilakukan di bulan September ini. Mungkin kita akan lanjutkan dulu pertanyaan berikutnya yang masuk dari Bapak Andreas. Apakah dalam perjalanan untuk menemukan kesejatian diri diperlukan juga penyangkalan diri? Misalnya selama ini kita dikenal sebagai pemalas. Suatu hari kita ingin berubah dengan melakukan penyangkalan diri bahwa kita adalah bukan pemalas. Perjalanan waktu kita menemukan memang kita bisa jadi orang yang lain dan hal tersebut memberikan efek positif dalam hidup ini. Bagaimana terkait dengan hal tersebut? Oke, Ini keren banget nih Put ya pertanyaannya ya Erin ya. Terima kasih Pak Andreas Prianto ya. Jadi mungkin penyangkalan diri ini kita bisa kenal sebagai men-challenge diri gitu ya. Ada bagian-bagian yang ketika kita mungkin mawas diri atau melakukan refleksi, kita menemukan ada strength point, ada weaknesses gitu ya. Nah tentu kita juga bisa melihat bahwa perlu akhirnya kemudian kita mengubah, artinya membuat diri kita menjadi versi yang lebih baik. Jadi ini diperlukan
untuk membuat kita menjadi versi yang lebih baik. Men-challenge diri sendiri. Bisakah aku gitu mengatasi sisi lemah ini gitu ya, mengatasi ini yang kemudian menghambat aku untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih oke gitu ya. Jadi menurut saya itu berdampak positif. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Erin kalau ada tambahan. Ya, Bu Mona, mungkin sedikit gitu ya mengingatkan tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Mona di presentasinya gitu ya. Ini ketika terkait dengan tadi kalau misalkan antara kita mempertahankan kesejatian dengan kita perlu berubah, which is dua-duanya sesuatu yang penting gitu ya untuk kita lakukan gitu ya. Nah mungkin di saat ini Kak Andreas menemukan nih ada juga kepentingan untuk merubah diri menjadi tentunya lebih baik gitu ya, dan berhubungan juga dengan tadi belum atau kedewasaan yang tadi Bu Mona juga sudah paparkan terkait dengan tanggung jawab gitu ya, karena semakin dewasa tentunya tanggung jawab kita semakin banyak, dan sehingga mungkin Kak Andreas apa namanya tergerak gitu ya untuk merubah diri menjadi lebih baik nih. Kalau ingat tadi Bu Mona bilang bagus dong, apa ruginya gitu ya, tadi terngiang-ngiang banget tuh. Oke. Oke, siap. Terima kasih Bu Mona dan Kak Erin. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir ya sejauh ini yang masuk. Izin bertanya Bu Mona dari Ibu Gung Putri. Terima kasih, pelajaran yang sangat bagus sekali, namun ilmu pengetahuan tidak ada maknanya bila tidak diterapkan. Menurut Ibu, bagaimana cara kita untuk menjadi individu yang lebih dewasa dan lebih matang? Mungkin boleh diberi contoh langkah nyata yang bisa kita lakukan hari ini untuk menjadi lebih dewasa dan bijak. Terima kasih. Silakan, Bu Mona. Wah, terima kasih. Keren banget pertanyaannya ya. Setuju ya, ilmu pengetahuan itu nggak ada gunanya kalau nggak diterapin ya. Makanya pilar pendidikan itu kita tahu learning to know, pertama tahu, learning to do, menerapkannya, lalu learning to be, menjadi seseorang yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih berguna gitu ya. Sama learning to live together, menjaga perdamaian dunia, hidup berdampingan dengan harmoni dengan sesama. Nah, saya setuju. Jadi itu harus diterapin. Nah, gimana diterapinnya? Dengan menerapkan ya 4 tadi yang dikatakan ini, bahwa gimana caranya melatih supaya kita itu lebih, misalnya lebih otonom, berani untuk keluar dari zona nyaman, gitu ya. Karena otonomi itu hanya bisa terjadi kalau kita kemudian berani melangkah atau melompat melalui zona nyaman kita. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa otonom. Ibu bapak di sini juga pasti ngelihat, pernah mengalami ketika masa remaja, di mana ataupun dewasa muda, di mana kita, ini gue loncat nggak ya? Nih gue sebetulnya ragu-ragu nih, apakah aku bisa? Mungkin gitu ya. Tapi ketika kita melampaui zona nyaman itu, dan kemudian kita lihat, aku bisa, ya itu otonom, itu latihan. Lalu yang kedua tentang mencintai. Mencintai itu adalah proses latihan terus-menerus. Mencintai itu semakin sempurna ketika itu terus diberikan gitu ya, dan dilatihkan gitu. Jam terbang mencintainya semakin tinggi gitu. Mencintai saya pernah menduga dengan lucunya gitu, mungkin sebagai seorang ibu baru gitu ya, karena saya mencintai anak sulung saya. Ketika saya menyadari saya hamil anak kedua, saya tuh takut kalau saya tidak bisa mencintai anak kedua saya karena cinta saya udah habis untuk anak pertama. Ternyata mencintai itu tidak seperti itu gitu, bukan hitung-hitungan, wah udah habis nih takor, tidak. Ketika dibutuhkan dia akan terus ada gitu. Seperti sungai yang tidak berhenti mengalir, mata air yang terus-menerus ada gitu ya. Ada lagi ketika itu diberikan, kita akan dikasih stok yang lebih banyak lagi gitu. Jadi itu latihan mencintai. Lalu yang ketiga tanggung jawab. Sama, tanggung jawab juga dengan latihan memikul. Pelan-pelan tanggung jawabnya dinaikin. Selama ini saya sudah bisa nih dengan ini gitu. Tapi saya naikin. Saya ingin berperan lebih. Berperan lebih itu berarti menanggung lebih banyak. Oke, ambil. Latihan lagi, ambil lagi yang lebih banyak gitu ya, itu latihannya. Lalu menghadapi penderitaan itu juga butuh latihan. Artinya kita akan tahu, makanya kalau di Familia kita selalu bilang, ibu dan bapak sahabat aku, jangan banding-bandingan diri dengan orang lain, siapapun orang itu gitu ya. Tapi kalau bandingin diri, saya itu gimana, saya itu sudah sejauh mana bertumbuh, bandingkan diri kita itu dengan diri kita sendiri sebelum saat ini. Jadi misalnya Mona dibandingkan 5 tahun lalu dalam hal misalnya mencintai. Mona dibandingkan dengan Mona 2 tahun lalu dalam memikul tanggung jawab.
Kenapa? Karena kita akan tahu apakah kita bertumbuh atau enggak. Wah, terima kasih banyak nih untuk pertanyaannya ya, keren. Terima kasih, balik ke Putri. Oke, terima kasih Bu Mona ya. Jadi dengan menerapkan hal-hal itu ya, semoga bisa menjadi semakin dewasa dan bijak menerapkan ilmu-ilmunya. Oke, dari Kak Erin mungkin ada tambahan Kak melengkapi? Cukup. Kak Putri, terima Oke. kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Erin. Nah, mungkin tambahan lagi, eh selain tadi ada marriage conference gitu ya, semoga semakin melengkapi juga. Afi juga menghadirkan adanya marriage academy. Kalau tadi marriage conference mungkin acaranya 1 hari saja, tapi marriage academy ini kegiatan yang dilakukan secara berkala. Dan di bulan ini, tanggal 14 September nanti, itu temanya adalah adjustment. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan peran kita sebagai pasangan dalam menyesuaikan diri. Karena katanya menyesuaikan diri dalam pernikahan itu terjadi seumur hidup. Nah, gimana tuh ya kita mau belajar berperan menjadi pasangan yang lebih baik lagi dan semakin sehat gitu ya dalam relasi pernikahan, boleh silakan mendaftarkan diri Bapak Ibu rekan-rekan, boleh dibagikan juga. Selain itu, ini mungkin khusus untuk peran-peran para konselor, psikolog, dan juga para mahasiswa psikologi profesi. Akan ada pelatihan logoterapi yang dilaksanakan oleh AFI tanggal 22 sampai 23 September dengan berbagai materi lengkap dari mulai konsep sampai praktik. Akan langsung dibawakan oleh Ibu Mona juga. Jadi boleh silakan mendaftarkan diri, mengajak teman-temannya gitu ya, atau rekan-rekannya, komunitasnya secara berkelompok juga sangat diperbolehkan. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau misalnya informasi lebih lanjut nanti boleh silakan langsung ke Instagram @familia Indonesia atau juga ke nomor sekretariatnya AFI seperti itu. Nah, karena kita sudah ada di akhir atau penghujung acara gitu ya, untuk tentunya supaya Studium Generale sebagai sekolah rakyat AFI bisa semakin baik juga ke depannya, saya mohon kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk bisa mengisi evaluasi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, saya sudah membagikannya di chat Zoom. Saya juga akan membagikannya di WhatsApp grup kita bersama. Jadi Bapak Ibu boleh silakan mengisi terlebih dahulu. Saya berikan waktu 5 menit gitu ya di waktu saat ini di ruang Zoom. Oke, sambil saya putarkan satu buah lagu, boleh silakan mengisi link evaluasinya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi link evaluasi. Mungkin bagi yang belum atau masih mengikutinya di dalam perjalanan, silakan boleh menyusul pengisian link evaluasinya sampai malam ini. Kami tunggu. Dan mungkin terakhir jam 21.30 nanti dari Afi Karuna juga akan ada silent night, jadi 30 menit bersama untuk bisa merefleksikan sebelum beristirahat gitu ya, dalam malam yang sunyi. Silent night malam ini akan mengangkat tema gratitude, jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti, nanti akan kami bantu untuk share link Zoom-nya via WhatsApp group. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Semoga kita bisa bertemu kembali di Studium Generale bulan depan, di bulan Oktober. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih semua untuk kesetiaannya sampai hampir jam 9 malam ini. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Salam hangat dari @Familia Indonesia.